lapangan tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, kan gitu. Betul. Sehingga Sangat betul. sehingga dikatakan promo kan kayak iklan lah ya, Pak Dokter ya. Iklan. Ya. Pernah mengalami persoalan di salah satu toko misalnya ada promo gitu. Tapi ketika si konsumen membeli, promo itu ternyata tidak terpenuhi gitu, Pak Dokter. Ya. Nah, sehingga betul. ini kan kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa kena, Pak Dokter. Bagaimana menyikapinya, Pak Dokter? Terima kasih. Ya, jelas itu salah, Kang. Karena memang di dalam wacana keilmiahan di dunia saat ini, yang paling sulit itu adalah satu, Kang. Nanti akan ketik di Google ya. Apa itu etika bisnis namanya? Bisnis etik. Nah, bisnis etik itu sampai sekarang masih jadi wacana. Contoh paling keren aja deh, perang dagang Cina sama AS lah gitu. Aku baca di Google. Itu kan ada bisnis etik yang belum konkret, belum jelas barangnya seperti apa. Nah, yang jangan kasihan yang jadi korban, Kang. Contoh, negara-negara di Afrika pinjem duit sampai di Arab, negara-negara Timur Tengah pinjem duit sama Cina demikian banyak, nggak sanggup bayar. Itu kan ada bisnis etiknya, dan itu menjadi wacana sampai saat ini, Kang. Lama-lama pun akan ada keseimbangan alam yang menjelaskan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah benar, yang salah adalah salah. Karena Tuhan itu nggak pernah kalah, kan? Dia pasti mencari keseimbangan, mencari equilibrium baru. Nah, sementara kita tahu bahwa kehidupan kita terbatas, mendingan kita pakai jalan yang baik-baik aja. Siap. Makasih, Pak Dokter. Siap. Terima kasih. Pak Dokter. Ya. Ya, terkait dengan tadi 3 hal ya, karena supply sama dengan demand ataupun sebaliknya, bukan sebaliknya, supply lebih tinggi daripada demand. Dalam hal tadi Pak Dokter sudah mengatakan bahwa adanya promosi ya kan, promosi itu berarti lebih gencar dong Pak untuk melaksanakan promosinya atas penawaran barang yang akan dijual. Kedua, kemudian harus pahami juga tadi pesaing kita, pembisnis kita, barang itu kita lebih bagus apa tidak kualitasnya. Apa demikian, Pak? Jawaban itu Ibu betul untuk menjawab konteks ke Kang Ibnu. Tapi untuk pertanyaan yang awal tadi ketika saya bilang di pasar itu ada 3 hal. Jawabannya bukan itu. Itu tadi solusi yang Ibu jawab. Solusinya dari persoalan praktis Kang Ibnu. Tapi kalau kita tarik ke belakangnya, di pasar yang dimana supply lebih besar dan dimana ketika supply sama dengan demand, itu ada 3 kondisi pasar yang bisa Ibu mainkan ketika Ibu petakan dulu. Nah, itu yang harus dijawab. Berarti harus ada dahulu ya Pak, diklasifikasikan apa yang perlu dipromosikan nanti atau hal-hal apa yang akan dilakukan. Betul. Akumulasi. Kalau membangun Kang Ibu Dewi konteksnya dengan pertanyaan dengan Kang Ibnu. Oke, Bu Nur. Gimana Bu Nur? Kalau misalkan tadi yang 3 hal itu salah satunya membangun kebutuhan. Jadi kadang-kadang orang kan nggak ngeh dengan kebutuhannya dia gitu. Nah, ketika kita meskipun produknya kita stok banyak, tapi kadang orang kan nggak ngeh tuh. Nah, membangun kebutuhannya dia itu gimana, Pak? Ya, itu bagus. Sekarang kita coba tarik ke dalam situasi pasar yang kita gunakan bahasa yang lain, itu udah bagus. Menggunakan kebutuhan itu udah bagus. Ada 3 situasi dari yang Ibu sampaikan tadi. Kita tarik tuh Bu, 3 situasi dari kondisi pasar. Kalau Ibu sebagai pedagang atau sebagai politisi atau sebagai apa mau melihat, Ibu akan lihat dulu. Sebenarnya situasi yang di pasar itu yang terjadi apa sih? Dari supply dan demand itu? Ya Allah. Kebutuhan. Akumulasi, produksi, distribusi. Ya, itu ekonomi. Itu intisari dari ekonomi. Ekonomi adalah peristiwa akumulasi, mengumpulkan modal, terus memproduksi, terus mendistribusi, sehingga lahirlah pengetahuan tentang marketing di bagian distribusi. Itu benar kan? Tapi ada 3 nih marketing sebenarnya. Yang terjadi itu kan sebenarnya gini, keren banget Bu. Orang bilang wah perang itu bahaya, bencana alam itu bahaya. No, dari situ akan melahirkan pasar kok. Peluang Pak. Iya betul.
pasar itu paling keren ketika kita mampu membaca peluang. Peluang di situasi apapun juga. Ada 3, jadi 3 Bu. Yang kita akan pengaruhi sebagai marketing itu ada 3 target kita. Ada 3. Prestige, apa? Harga diri. Bukan. Kebutuhan. Ya, ada 3. Kebutuhan, Pak. Ya betul. Kebutuhan itu kan adanya. Di dalam orang ini butuh nih. Ada 3 nih kebutuhan kita nih. Ada 3. Trust Pak, kepercayaan. Jadi si pembeli itu calon pembeli percaya dulu sama kita. Gini, Membangun kita lihat nih kepercayaan. pembeli itu sebenarnya ada berapa jenis sih terhadap sesuatu. Saya jawab ya. Ya. Ketika kita mau melepaskan barang atau mau melepaskan satu isu, kan isu barang tuh anggap saja isu kalau itu barangnya itu tidak konkret ya, kalau kita sebagai pedagang gitu, atau barangnya konkret itu adalah kita akan melempar satu isu, satu barang ke medan tadi, di mana supply lebih besar, di mana demand sama dengan supply. 3 yang harus kita kenali posisi pembeli itu. Ada yang sudah pro, ada yang kontra, ada yang netral terhadap barang kita. Oh. Iya kan? Iya. Kan? Ada yang sudah tiap hari duduk di warung ibu, segala macam. Itu tinggal kita rawat aja lah. Ya, yang fanatik, yang pro. Ya, yang kontra ini supaya dia datang ke warung ibu, tidak datang ke warung sebelah yang lebih muda, lebih cantik gitu, tapi dia lebih iya kan? Ini kan kita bagaimana cara menjerat suami dengan baik kan itu. Iya, betul. Ini kan dagangan kita juga, Bu. Nah, ini posisi yang kontra. Jadi lihat dulu. Yang pro di warung ibu rawat, yang kontra di warung ibu, ini agak susah kan untuk dipengaruhi. Kita perlu intermediari, pelaku di antara. Siapa yang bisa? Sebenarnya target market kita itu siapa? Bukan yang pro dan kontra terhadap barang kita, tapi yang netral. Yang netral itulah yang kita ajak ke kita. Dan itu bagaimana seni memasarkan barang kita ke tokoh netral itu. Ketika kelompok netral itu. Nah, kalau itu kita tarik, otomatis yang kontra pun akan mengikuti, akan menambah jumlah kita yang pro, kan gitu. Nah, itu butuh seni. Jadi kita lihat dulu nih pasar kita berapa orang yang tidak setuju sama kita. Yang tidak setuju jangan kita colek-colek dulu, Bu. Wah, dia pembeli susu di sana lah. Jangan kita ajak dia pembeli susu ini. Cari pembeli susu yang masih bingung, yang netral. Dipetakan dulu berapa banyak itu. Nah, itu nanti akan menarik keuntungan itu. Sebenarnya target marketing itu adalah kepada pembeli-pembeli yang masih bingung. Kalau di politik itu pemilih pemula dan jumlahnya banyak. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-aslu atsani min al-usul allati saqaha asy-Syaikh rahimahullah taala. Al-ijtima'u fid dini wa nahyu anit tafarruq. Ini matiin zoom-nya, Kang. Ini pondasi yang kedua dari pondasi-pondasi yang dijelaskan oleh Syekh. Mute. Pak Soleh minta tolong dimatiin dulu itunya. Iya. Bagus beliau. Dia harusnya pakai headset, jadi sambil dengerin yang lain, sambil dengerin itu bagus itu. Jadi dia multitasking. Itu keren, Bu. Itu keren, multitasking. Makanya Akang sebenarnya yang paling bagus sambil kuliah, sambil nonton film Korea atau sambil dengar khotbah itu Luar biasa. Itu otak kita dilatih, Kang. Otak kita kalau dilatih dengan kompleksitas itu keren. Tapi telinga kita nggak bisa mencerna, Pak. Nah, itulah yang saya bilang. Pak Dokter, otak kiri kanan bekerja terus ya? Yang bagus itu kalau otak tengahnya udah main. Bawah sadar ya, Pak? Kalau otak tengahnya udah main, itu sensor kita kenceng, Bu. Kita tahu situasi, kita tahu bagaimana bersikap. Wih, keren banget. Wahyu mungkin lahirnya dari otak tengah itu. Turunnya ke otak tengah. Karena dia lepas dari pro dan kontra. Netral itu yang dia mainkan. Ada pertanyaan lagi, Pak.
Ya Pak Umar, siap. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari tadi kita selalu membicarakan tentang pemasaran, tapi bagi saya, mohon maaf kurang aktif karena baru mulai membahas tentang ini, begitu Pak. Tapi yang ada dalam pikiran saya begini, kita ini membahas tentang pemasaran, tetapi tidak ada yang harus kita pasarkan. Kan begitu Pak. Yang jelas kita membicarakan pemasaran, ada yang harus kita pasarkan. Tetapi yang saya perlu pencerahan di sini, yaitu zaman sekarang kan Pak banyak yang sarjana Pak ya. Setiap tahun itu ribuan yang sarjana. Ya. Dan itu beredar juga di media sosial, sarjana itu susah mencari kerja. Padahal mereka memiliki kualitas dan kemampuan yang memadai. Betul. Dan yang kita lihat, ketika mereka itu mencari kerja, tentunya yang dilihat ijazah, terus pengalaman kerja. Sementara belum punya pengalaman kerja, sekiranya yang berijazah ini kerja di situ akan meningkatkan perusahaan tersebut. Tetapi karena tidak ada pengalaman kerja dan belum kenal, sehingga dia tidak diterima atau susah diterima begitu Pak. Artinya manajemen apa yang bisa dilakukan supaya para sarjana kita yang memiliki kemampuan bisa bekerja dan tidak perlu lagi ya mengambil tenaga kerja dari luar negeri seperti itu Pak. Gampang Kang. Karena di sini ada kesalahan dalam konsep kita kerja. Ada kerja itu kerja sama orang, kita ngelamar segala macam. Sebenarnya kerja itu bukan itu, Kang. Begitu Akang punya kreativitas berpikir, apapun itu Akang lakukan. Bahkan menjual kopi keliling pun, itu sebenarnya kerja. Karena di situ ada supply dan demand, ada market. Di dunia ini semua, Kang, yang paling berbahaya itu kan ketika kita mendefinisikan kerja, kita kerja pada PT atau sama orang gitu kan. Nah sebenarnya kita sendiri punya potensi Kang dari Tuhan. Kalau nggak mungkin kita bisa hidup. Kita dicemplungkan pada kondisi supply demand di dunia ini. Kita sebenarnya sudah menjadi seorang pemasar untuk diri kita sendiri. Nah sekarang ketika Akang kuliah ini, Akang kan sebenarnya untuk meningkatkan daya jual diri Akang. Ya kan? Pasarnya Akang udah lihat. Ada mungkin yang sudah lihat, ini untuk jenjang karir saya. Ada yang mungkin belum Akang lihat. Tetapi kelak itu akan bermanfaat. Kelak akan bermanfaat. Karena apa? Di dalamnya kita berdiskusi tentang kenyataan. Misalnya gini, kalau Akang sudah berpikir supply demand ada di dunia ini seperti ini ya, dan akan nanti kan ketika akan beraktivitas apapun saja, itu sebenarnya sudah akan bekerja Kang, karena bekerja itu sudah dijamin bahwa rezekinya dari Tuhan pasti ada. Bukan kerja di PT, bukan jadi PNS, bukan jadi seperti itu. Nah, cuman kalau untuk formalitas yes boleh seperti itu. Nah, Akang sebenarnya kita sih sebenarnya pemasar untuk diri kita kan. Yang harus kita petakan pasar kita seperti apa? Kan tadi kita lihat, pasar kita seperti apa? Kita terjun. Ini sekarang. Coba saya tanya, argumentasi Akang kuliah ini apa? Meningkatkan ya, kualitas kita. Apa? Untuk menjual diri kita di pasar kan? Betul. Betul sekali. Karena kita sudah scanning. Di Indonesia ini pasar kita ini sangat respect dengan orang berpendidikan katakan gitu. Orang yang punya ijazah, kita udah scanning itu Kang. Kira-kira Akang akan memasuki dunia baru dengan detail baru gitu. Akang lebih confidence nggak menjual diri Akang? Apapun lah bisnisnya gitu nanti. Intinya lebih pede aja. Iya, akan lebih pede. Pasti lebih pede. Iya, karena itu artinya apa? Kita membuat produk ini, katakan diri kita sendiri, diri kita ini lebih berwarna. Di mana pasar itu mungkin akan lebih terbuka, keluar gitu. Jangan khawatir. Karena apa ketika ditanya, legal kok gue?
Gue dari Untara nih, ada tuh di Laman Dikti gitu kan. Wah, kan orang udah akreditasinya apa? B menjelang A kan gitu. Kuliahnya gimana? Wah, bagus ya Untara, apalagi di sana, Bro. Di sana banyak petinggi tuh kuliah di sana. Wah, confidence akan lebih meningkat dan orang juga akan melihat. Itu simultan, Kang. Jalannya nggak bisa langsung begitu, tapi dia akan jalan. Ketika akan kenalan dengan orang, akan salaman. Pendidikan di mana? Oh, saya juga udah S2. Wah, dia akan bilang, oh ya kalau gitu nanti kita kerjasama. Spektrum akan bergerak secara sosial, akan menaik. Percaya, Kang, karena itu janji Tuhan. Begitu kalian akan pengetahuannya makin banyak, apalagi diamunisi dengan legalitas yang baik ya, seperti Untara kayak gini. Bagus, Kang. Percayalah. Jangan pernah khawatir tentang itu. Karena diskusi ini membuahkan hal baru nggak di dalam pemikiran Akang? Saya tanya, jujur aja. Membuahkan. Banyak. Kalau membuahkan itu akan, walaupun itu di bawah sadar itu akan bermanfaat nggak kelak nanti? Pasti. Manfaat. Akan dialog. Itu artinya membuka pasar baru nggak dengan dialog-dialog baru dengan orang? Itu namanya SNA, Kang. Social Analysis Networking. Nambah nilai jual ya. Iya, itu dipelajari karena karena kita sedang sekarang meningkatkan diri, menjual diri sebenarnya, Kang. Jual diri dari sisi dari sisi keilmuan tentunya ya. Semua mau ilmuwan, dia menjual diri dengan kepribadiannya, dengan pengetahuannya. Tidak salah juga orang yang menjual diri katakan dengan di pinggir jalan itu dengan dia kasih lumuri badannya dengan cat gitu ya, atau dia pakai topeng, atau dia pakai ondel-ondel, salah nggak? Enggak, Kang. Enggak, karena memang knowledge dia di situ. Tapi kan akan sebagian knowledge-nya lebih dalam, pergaulannya akan lebih luas karena tingkat pendidikan pengetahuan akan lebih banyak. Akan lebih confident untuk masuk ke pasar supply demand yang lain cirinya. Betul nggak? Betul. Kalau nggak, ngapain akan kuliah? Ngapain akan baca ilmu pengetahuan? Ngapain akan ngaji kalau gitu? Ngapain akan baca Alkitab, baca Al-Quran, kalau pengetahuannya tidak membuat diri akan lebih baik di mata supply demand gitu loh. Kan Tuhan menjustifikasinya itu nanti. Amal lo lebih bagus karena lo diterima oleh lingkungan lo. Kan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan dasar saya. Pak, pencet Pak. Kemut Pak, kemut. Nggak ada suaranya itu. Pak Prof kemut. Sebentar. Kayak itu. Terhambat karena ada telepon. Ketika ilmu sosial ini semakin terhambat oleh ilmu digital, apa yang saya lakukan ketika saya harus berdagang mata kuliah yang makin sulit dijual? Seperti ilmu sosial itu makin sulit, fakultas ilmu administrasi makin susah, fakultas manajemen makin susah karena orangnya kebanyakan. Seninya akan lihat apa yang saya lakukan. Saya masuk ke ranah apa? Yang bisa masuk ke segala disiplin keilmuan. Saya masuk ke filsafat ilmu. Ini kan yang saya jualin sebenarnya filsafat ilmu dari ilmu marketing, filsafat ilmu dari ilmu administrasi. Kan intisarinya yang saya kasih. Makanya saya nggak ngasih slide-slide yang akan ikutin itu loh. Karena itu cuma menghafal. Tapi akan saya beri bukan hafalan, tapi pemahaman. Beda nggak cara kuliahnya? Beda kan? Beda Pak, beda. Jadi makanya itu salah satu saya membaca pasar saya. Kenapa Kang? Lebih membuka wawasan. Itu salah satu teknik saya membaca pasar saya. Dan saya harus rubah. Nggak bisa. Saya pakai klasikal. Marketing adalah ini, definisinya adalah ini, nanti adalah ini. Itu namanya ngajarin. Saya tidak pakai ilmu ngajarin, Kang. Teknik saya terhadap pasar saya nih, teman-teman ini pasar saya nih. Yang dengerin saya kan pasar saya artinya. Ini pasar saya ini tekniknya apa? Saya nggak ngajarin, Kang. Saya menggali pemikiran yang tersembunyi di balik IQ Bapak Ibu yang sangat cerdas-cerdas ini.
saya keluarin itu. Terasa nggak? Ya. Pola pikir Bapak Ibu saya keluarin. Terasa. Saya kasih apa lebih banyak pertanyaan? Lebih banyak mikir, Prof. Jadi membuka Iya, ya. itu namanya sekolah, Ibu. Itu namanya sekolah. Sekolah menyenangkan. Prof, kalau di ilmu PAUD dibilang, Prof, itu sebagai fasilitator saja, Prof, pengajar itu, Prof. Iya, betul. Merdeka Karena belajar gurunya ya. Mbak Google. Ibu tinggal cari di Mbak Google apapun udah dapat sekarang. Iya, betul, Prof. Tapi kalau dialog ini, Ibu cari di Mbak Google dapat nggak? Nggak ada. Dapat. Diskusi ini nggak ada di Mbak Google. Nggak bisa di copy paste. Tapi bisa disimpan di kepala Ibu masing-masing. Dengan cara menyimpan Ibu karakteristik sesuai masing-masing. Karena diri kita ini punya cloud. Tiba-tiba ada satu masalah, Ibu panggil dia. Namanya tacit knowledge. Yang saya bangun ini memory storage, tacit knowledge Bapak Ibu. Bukan hafalan. Kalau hafalan bukan zamannya lagi sekarang. Bikin tesis saja tinggal copy paste kok. Iya kan? Iya kan, betul nggak? Tahu aja. Bisa. Iya, kita jujur dong. Tapi kalau tacit knowledge yang Ibu bangun dari dalam, dan itu pemahaman Ibu, nggak bisa di copy paste. Contoh, pengalaman ibadah Ibu kepada Tuhan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun prinsipnya sama, kita hanya menyembah Tuhan, katakan gitu. Nah, ini kan saya hantarkan dengan metode yang berbeda. Nggak bisa pakai metode klasikal belajar, ayo menghafal ini, alurnya begini. Ini bukan mata kuliah teknis, gitu loh. Paham ya? Dapat nggak intisarinya? Dapat. Nanti Bapak Ibu kalau menjualkan produknya, coba menggunakan prinsip-prinsipnya aja yang seperti ini. Terutama bagi yang berkarir. Intinya bagaimana sih akseptabilitas publik terhadap dagangan kita? Dagang suara. Setuju? Iya. Setuju, Yang di dunia karir TNI, bagaimana sih akseptabilitas atasan kita nih dan bawahan kita dan sisi kanan kita sehingga menunjang karir kita ke atas. Woi, itu keren. Contoh Gus Baha ya. Gus Baha itu bagus kalau dia dakwah itu. Dia pakai YouTube sekarang. Muridnya hampir seluruh Indonesia, dia bahkan sampai Korea. Dia nggak ngajarin ngapal, Bu. Kalau mau ngapal, kamu baca kitab ini, dia bilang begitu. Itu Gus Baha keren. Dan saya lihat cara dia ngajar itu pakai filsafat ilmu. Ini, jadi kita menjelang jam, kita mau tutup apa masih mau ngomong dulu nih? Nanti sebelum kita tutup, saya kasih tahu intisarinya dari dialog kita ini apa. Jadi kemarin kita bicara manajemennya, hari ini kita bicara intisarinya apa. Nggak usah dicatat, karena Bapak Ibu sudah taruh hasil dialog ini di tacit knowledge Ibu, di cloud Bapak, di awan sana memorinya. Nanti ketika ngobrol sama orang akan datang sendiri tuh, Bu. Itulah kerja malaikat. Hah? Sudah masuk ke bawah sadar. Iya, udah masuk ke bawah. Itulah cara kerja malaikat itu, Bu. Aneh itu. Pengetahuan itu, waduh. Makanya begitu kita belajar, iman kita makin bertambah. Pasti itu. Maaf, Prof, saya sedikit ini tentang pembelajaran kita sekarang. Saya pernah belajar yang tentang hipnoterapi kan memang yang kayak tadi Prof sampaikan, silakan mau sambil masak, mau sambil ini, yang penting. Nah, itu kan kalau dari yang saya pelajarin itu ketika masuk ke bawah sadar yang tadi disampaikan, ketika salah satunya kondisi fokus. Nah, mungkin kita sedang masak kan fokus. Nah, Prof ngomong nih masuk ke bawah sadar itu mungkin ya, Prof? Iya. Saya dulu menulis buku tentang hypnoteaching. Oh iya. Jadi namanya itu metodologi hypnoteaching. Sebenarnya menghipnotis itu, hypnoteaching itu sudah dilakukan para marketer, para pemasar, para yang punya toko, para siapa aja lah yang berfungsi pedagang. Coba lihat cara dia berdagang kayak apa. Bisa nggak ngambil intisarinya?
Cara dia mempengaruhi konsumen dia seperti apa. Sebenarnya tanpa pengetahuan dia sudah melakukan proses hypno-marketing. Hypno-selling ya? Dia hypno-selling. Apa yang dia lakukan coba? Satu kata. Dua kata lah. Fokus. Psikologi. Bahkan produknya itu belakangan. Barang yang dijualnya itu datangnya belakangan. Tapi dirinya sendiri sudah memposisikan pada posisi apa. Berikan Hebat di situ. Oh, Percaya. berikan pelayanan terbaik dengan ramah. Ya, betul. Memberikan Ada pelayanan kata satu pelayanan, betul. Apa artinya pelayanan itu? Pelayan. Ayo. Apa artinya pelayanan itu? Memberikan. Selalu memberikan. Apa inti dasarnya dari memberikan itu? Ketulusan. Apa artinya dari ketulusan itu, Bu? Ayo. Ayo. Kepercayaan. Ya, bagaimana cara dia bisa dipercaya? Itu kan kata kuncinya kan? Apa? Jujur. Bagaimana jujur aja belum tentu, karena kan yang namanya pedagang itu jujur-jujur begitu deh, gitu loh. Kata-kata. Satu kata. Ayo Pak Waludin, gimana? Gimana supaya orang itu, sebenarnya Bapak Ibu udah jadi pedagang kepada atasannya, kepada bawahannya, kepada istri, kepada anaknya, kepada bagaimana supaya itu bisa masuk gitu. Merayu. Merayu boleh, tapi isinya apa? Kan orang akan tahu, wah ini rayuan gombal, kan gitu. Memberikan apa yang dibutuhkan. Total Iya, action. bagaimana caranya itu? Ini kan ada dataran yang paling teknis. Iya, bagaimana cara orang itu bisa percaya lawan kita, gitu loh. Ini Pak dosen. Padahal Bapak Ibu udah pelaku semua loh, udah melakukan. Meyakinkan, Pak. Hah? Meyakinkan. Jujuran. Iya. How? Pertanyaannya satu kata. How? Komunikasi nih. Iya, how? Nah, iya emang komunikasi. Memberikan apa yang diinginkan. Iya, how? Itu kan semua Bapak Ibu sudah melakukan ini sebenarnya. Cuman kita tarik ke dunia ilmiah sekarang. Ayo, how? Ayo. Ibu udah berapa? Yang di TNI, yang di PNS, yang di ASN, yang sebagai istri, sebagai suami, kepada anak segala macam sudah melakukan itu. Sehingga partner kita itu menerima kita. Sehingga komunikasi itu, oh iya, gitu loh. Apa yang dilakukan? Nah, Ayo. kita, Pak. Apa? Ibu lihat ketika ibu dulu dirayu sama bapak, gimana caranya dia ngerayu. Kan itu. Ada satu kata yang dia lakukan. Pendekatan. Yakin. Iya, Pendekatan bagaimana cara dekatinnya? Apa ketika melakukan dekatan, apa yang terjadi saat itu? Apa yang Bapak lakukan di bawah sadar saat itu? Apa yang Ibu lakukan di bawah sadar saat itu? Ada kebutuhan saya. Percaya, Pak. Itu outputnya. Outputnya dia jadi percaya dan dia jadi mau memberikan keyakinan. Iya, bagaimana supaya dia yakin? Keinginan. Bagaimana coba, Bu Helen? Bagaimana supaya kasih itu terjadi? Keinginan, tujuan, misi. Aduh, kepanjangan banyak banget. Kebutuhan, Pak. Membangun kebutuhan. Ya bagaimana? How? Menjelaskan. Misalnya gini, saya berkomunikasi dengan Bu Nur nih, supaya Bu Nur itu menjadi percaya, menjadi terbuka, menjadi apa? Apa yang saya lakukan? Empati, Pak. Ya? Bu, Yes. Apa yang terjadi di dalam empati? jawabannya Apa yang selain berbeda? dari yakin, percaya, dekat, semuanya. Selain dari itu jawabannya pokoknya. Saya nggak tahu ini. Iya, Menjual diri, Pak. Menjual diri. Jual diri. Jual diri. Kan nanti kalau saya kasih tahu, Ibu mempraktekannya akan lebih enak. Bapak mempraktekannya lebih enak. Tapi saya gali dulu. Dikasih tahu aja, Pak. Ya, nggak rame kalau dikasih tahu dulu. Dagangannya peduli untuk Nilai. pelayanan yang terbaik. Mengambil hatinya. how?
Dipuji, Sadar apa yang nggak dia sedang inginkan. saya hipnotis saat ini? dipuji. Sadar. Sadar dihipnotis biar mikir. Memuaskan. Dengan Bapak memberi Ibu sadar baik. ya sedang saya hipnotis saat ini? Sadar. Ayo. Ya kalau sadar bagaimana saya melakukan itu? Ayo. Cita dengan gembira tanpa beban. Ya, ayo. Itu nyaman sih, Kalau saya nyaman. Menarik, saya menarik, Bukan emosi. menarik. Emosi. ya, bagaimana? Menyamakan frekuensi. Yes. Intinya menyamakan frekuensi. Terus itu siapa tadi yang jawab? Coba lihat tampilkan menyamakan frekuensi. Saya, Pak. Nah, oke, Ibu Junia, lebih konkret lagi apa yang dimaksud how menyamakan frekuensi secara praktis? Oh, Itu menyamakan sudut pandang. Ya, bagaimana how lebih praktis lagi? Perspektifnya. Menyesuaikan cara berbicara. Kepanjangan. Oke, itu boleh. Bagaimana landasannya? Caranya lebih bawah lagi. Membuat satu topik yang sama. Komunikasi. Lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi. Tujuannya mau dicapai. Bukan, itu outputnya. Lebih bawah lagi. Apa yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu? Coba lihat. Kalau Ibu seorang sensornya sudah peka, sudah ini, wah enak banget itu melakukan. Tapi sebenarnya sudah ada ini. Frekuensi itu udah Bapak lakukan semua. Apa yang Bapak lakukan? Pendekatan secara emosional. Iya, how. Betul itu. How. Meningkatkan kualitas diri. How. Muter-muter situ terus. Ayo cepat. Tadi Ibu Junaidi udah betul tuh arahnya ke sana. Menyamakan frekuensi. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya menyamakan frekuensi itu? Mempengaruhi. Ya, how saya bisa mempengaruhi Bapak Ibu? Coba Ibu pikir baik-baik. Interaksi, Pak. Yes, tapi how? Mirroring. Ada satu. Hah? Bagaimana, Bu? Mirroring. Membangun komunikasi dengan baik, Pak. Ya, betul Ibu Junaidi arahnya udah benar. Bagaimana yang saya lakukan? Lebih bawah lagi. Lebih dalam lagi. Aku udah Lobbying, Pak, lobbying. Iya, dalam lobbying itu apa yang Kakanda lakukan terhadap teman lobby itu? Lebih bawah lagi. Nyerah, Pak, nyerah. Menyamakan dirinya. Ikhlas. Membangun komunikasi intinya dengan ikhlas baik. itu lebih bawah lagi. Ayo Bu Helena, puji Tuhan, haleluya. Membangun komunikasi dengan baik, Pak. Lebih bawah lagi. Sama itu Melakukan percobaan. sama ketika kita berdoa sama Tuhan. Niat, Pak. Supaya Tuhan dengar itu kita harus apa? Yakin. Tuhan itu maha kuat loh, maha dahsyat. Supaya Tuhan dengar, supaya maha kuat kita harus apa? Berserah diri. Yakin. Apa intinya berserah diri? Apa intinya yakin? Secara praktis. Pasrah. Ya, apa intinya pasrah secara praktis? Usaha, Pak, usaha. Iya, itu tadi udah usaha. Praktisnya apa yang Akang lakukan? Coba berkontemplasi dulu. Ketika Akang, ini kepada Tuhan yang maha besar, apalagi pada market lebih gampang lagi. Merendah. Yes, good, Aisyah. Namanya aja udah keren, Bu Aisyah. Bener, Bu Aisyah. Merendahkan diri kita dari frekuensi lawan kita. Keren. Jadi di situ tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tapi kita letakkan diri kita menjadi frekuensinya ditaruh di paling bawah. Iya. Nanti kalau Ibu mau cari pacar lagi, caranya rendahkan diri kita, frekuensi kita dari yang paling kita ini orang biasa saja gitu. Kalau kita menghadap ke Tuhan, caranya apa? Rendahkan diri kita, komunikasi akan terbuka. Mantap. Dan terbuka dari kepala loh, dari hati. Kalau hati orang itu terbuka, wah keren. Itu strategi marketingnya. Betul sekali. Yang paling teknis ya, yang paling teknis.
Oke, ini karena sudah menjelang jam 11, boleh kita tutup atau masih mau lanjut? Belum Pak, belum 11. Belum Pak. Mau nanya lagi Pak. Boleh tanya, boleh. Soal marketing yang tadi kan tadi Pak Asep kan bilang bersifat seni ya Pak ya. Kalau seni Ya. itu posisinya bebas. Kalau kita bebas kan berarti kita bicara soal skill. Kemudian kita memasarkan katakanlah ada ya katakanlah promosi jabatan gitu Pak ya. Ada salah satu teman kita yang dengan posisi sama, dengan skill yang sama, itu cara mengembangkannya bagaimana Pak? Cara memasarkannya itu bagaimana gitu loh Pak? Ada Gampang. Enggak gitu. Saya jawab langsung ya. Saya bertanya lagi, apa itu seni? Saya tanya dulu, apa itu seni? Bebasan. Oke. Apa artinya bebas di situ? Seni. Apa arti dengan bebas di situ artinya? Akang harus paham nih. Ini saya bukan ngajarin, tapi menggali potensi yang sudah ada jawabannya di Akang. Bebas itu apa? Alat trik cara itu strategi Kang. Itu taktis kalau trik itu. Jadi seni itu apa dulu? Jawab dulu. Tadi bebas. Oke, bebas. Apa yang dimaksud dengan bebas itu? Apa sih seni itu? Cara berekspresi. Oke, dengan bebas. Apa artinya yang diekspresikan? Makanya seni kan. Kalau SOP itu seni atau bukan? Bukan, Pak. Nah, makanya administrasi itu ilmu pengetahuan. Tapi manajemen itu seni dan ilmu pengetahuan. Ada kata seninya. Apa seni itu? Nah. Tebakan lagi nih. Seni itu kan dengan keahlian yang luar, menciptakan karya dengan keahlian yang luar biasa. Iya. Apa intinya? Apa intinya? Membuat hasil karya. Ya itu produknya. Ketika itu berproses dalam seni, tadi kan si Akang dia mau naik pangkat nih. Keindahan Pak, keindahan. Kalau pakai SOP dia nggak bakal menang deh. Semua lawannya semua pakai SOP. Dia harus pakai seni. Seni itu apa sebenarnya? Akang udah bilang bebas. Bebas itu apa maksudnya? Lobby Pak. Iya, itu kan kegiatannya. Tapi kan itu ada seni di dalamnya. Seni lobby itu apa artinya? Tarik dulu ke kata dasarnya. Apa itu seni? Kebebasan yang mudah untuk dipahami. Iya, apa itu artinya? Coba konkretnya Bu. Ibu Dewi senang saya. Masak jangan sampai angus Bu ya. Terus sambil pikir. Ayo apa? Apa itu seni? Seni surai. Ayo apa? Udah ya, nyerah ya. Kalau nyerah saya kasih tahu nih, bentar lagi jam 11. Nyerah. Nyerah ya. Seni itu keahlian. adalah meletakkan sesuatu di luar fungsinya, luar tempatnya. Nah, Itu tadi itu seni. Pak, menurut saya itu Pak. Iya, itu. Dia punya seni, dia di luar fungsinya. Nah, itu namanya seni. Jadi ketika Bapak mau naik karir, kalau cuma pakai SOP, itu lama karena semua pakai SOP. Ya, Tapi betul. bagaimana seni Bapak meletakkan diri Bapak terhadap atasan, itu lebih rendah dulu sehingga bisa diterima. Dan akan timbul rasa sayang. Itu seninya. Jangan sama dengan atasan. Kalau dengan atasan sama dia pasti reject. Pasti dia reject itu. Berarti nggak bisa digabungkan dengan ambisi dong Pak. Bener Pak. Ya, tanggalkan dulu itu. Tanggalkan dulu. Masuk dulu kan. Yang penting masuk dulu. Nanti di proses berikutnya kan akan timbul seni-seni baru kan. Contohlah ketika Bapak merayu ibu di rumah bagaimana kan. Yang penting masuk dulu ke hati ibu kan. Nah, pengembangannya nanti Bapak di dalam kan begitu. Habis itu baru disuruh cuci piring.
Iya kan, cuci piring dulu baru dapat jatah Bapak. Begitu. Prof, satu hal lagi Prof, tanya Prof. Ya siap. Terkait dengan seni tadi, kan meletakkan di luar fungsi, ya kan? Ya. Nah, bagaimana orang bisa menerima dan memahami dari apa yang kita sampaikan tadi untuk seni tadi? Ya. Kalau dengan meletakkan di luar fungsinya, Ibu sudah mendapat eye catching dulu dari lawan ini. Wah, dia bagus ya mendapatkan suatu yang hal baru. Itulah Bu. Di situ misalnya seni bicara. Biasanya Ibu SOP aja tiap pagi langsung ngepel. Tiba-tiba ada satu hari Ibu pijitin itu Bapak. Di luar SOP. Bapak itu akan oh, istri saya benar ini. Paham ya? Paham. Seni itu tidak ada yang sesuai SOP. Seni itu pasti di luar. Makanya seni itu sesuatu meletakkan di luar fungsinya. Betul. Itu seni. Nah, terus itu kalau digabungkan bisa nggak Pak? Kalau sesuai fungsinya namanya teknis SOP. Nggak ada indah-indahnya. Terus itu bisa digabungkan apa Marketing enggak, itu Pak? adalah meningkatkan kemampuan seni menjual diri kita. Terus Baru itu produknya ngikut di belakang. Misalnya produk kita pun katakan banyak di pasar, tapi penjualnya pinter. Bagaimana mempengaruhi supaya orang itu sebenarnya produk yang sama banyak di pasar, tapi dia kok lebih senang ke toko kita. Karena ada seni menjual. Paham ya? Paham. Halo? Paham, Pak. Iya Pak, paham Pak. Paham nggak? Paham Halo? Pak. Paham. Ya, itu Halo, kan, paham. itu jantungnya. Itu jantungnya di situ. Jadi sekali-sekali lah, jangan ngepel dulu bangun tidur, tapi kasih pijit dulu kaki Bapak di rumah Ibu Dewi. Gagal nikah 2 kali tuh. Aduh. Iya. Nah, terus kalau Jadi SOP ya, itu kan baku, Pak. SOP kan baku. Iya, makanya Itu SOP bisa itu harus digabungkan nggak antara seni dengan bisa, namanya juga manajemen. Caranya bagaimana, Manajemen Pak? itu seni. Nah, makanya di situ butuh ketajaman. Jangan keluar dari garis yang memang SOP-nya sudah ada. Tapi bagaimana mengembangkannya SOP itu dengan teknik komunikasi tadi, Pak. Kayak ngepel tadi Paham Pak ya. ya? Jadi sebelum pel pijit Iyo, dulu gitu. betul, jangan tiap hari Pelnya ngepel pagi tetap bangun tidur sekali-sekali. pelnya tetap jalan, tapi ada penambahan seni Iyo. dengan pijit. Itu dia. Atasan kita kan senang itu. Kan atasan kita di rumah istri kita, galakan dia dari kita kan, padahal kita yang cari duit. Mama memang jangan dilawan Pak. Betul Pak Dosen. Iya. Nah, oke. Kuliah ini karena suara saya sudah capek, kita tutup ya. Tapi saya tutup dulu. Apa sebenarnya yang kita diskusikan dari kuliah kedua ini? Yang kita kuliah pertama kita bicara manajemen, kuliah kedua kita bicara tentang apa? Marketing. Depan pertamanya P. Apa? Pasaran. Pemasaran. Pasar, market. Ya, kita bicara pasar, kita bicara sebenarnya seorang marketer ketika dia masuk ke lapangannya, dia sedang merubah apa? Merubah struktur pasar. Segala pengetahuan baru itu akan mengganggu struktur pasar. Sebenarnya kita adalah pengganggu struktur pasar mapan. Karena kita memperkenalkan hal baru supaya kita yang dibeli. Itu intinya. Betul sekali, betul. Oke, kita tutup. Saya udah capek, boleh? Ya, boleh Pak. Boleh. Siap. Boleh ya. Persiapan untuk Mana selanjutnya. hostnya Pak Mubarok? Mana Pak Mubarok? Yang terakhir Pak Dokter, ini ada monitoring absensi dari Pak Muflihun. Jadi yang lagi off kamera di-on-kan dulu buat dokumentasi, nanti buat laporan ke Dikti Pak, bahwa proses kuliahnya sudah berjalan. Itu SOP-nya, itu SOP, betul. Jadi standar dari Diktinya kita lakukan Pak. Betul. Harus. SOP harus. Seni itu tambahan. Pak. Absensi Pak. Pak Muflihun. Pak Muflihun. Ya, Ibu
Elma, Pak Jimmy masih belum aktif. Masih off kamera, mohon izin. Ya. Oke, Pak Muflihun Hitung, sudah siap? Dihitung. Ya. Ya, senyum. Ya, silakan Pak Muflihun dipandu. Ya, Pak Muflihun, Kasih silakan. hitungan. 1, 2, 3 kasih hitungan. Jadi kita udah siap. Ya, senyum. Sekali lagi Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman Terima kasih. Teman-teman happy nggak? Dokter. Happy Pak, happy. Happy banget. Oke, salam. Terima kasih dokter, terima kasih. Terima kasih dokter. Jamnya kurang Yang panjang, Dok. dirindukan. Ya, jangan panjang-panjang, pegel. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Oke, terima Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Barak, Masya Allah Pak Barak. Terima kasih. Terima kasih.